Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Yang terhormat Ibu Mirza Ayunda Pratiwi SEMSC selaku dosen mata kuliah statistika, saya Tiara Kakirani dengan NIM 22040201113, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim, perwakilan dari kelompok Mengea, akan mempresentasikan hasil dari infografis yang telah kami kerjakan bersama, yaitu tentang nilai tukar petani periode September 2023. Baiklah, di sini ada nilai tukar petani atau NTP adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar oleh petani. Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar atau terms of trade dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Selanjutnya, grafik pada gambar terlampir adalah grafik yang menunjukkan perkembangan nilai tukar petani di September 2022 hingga September 2023. Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa nilai tukar petani mengalami naik turun selama periode tersebut. Nilai tukar petani tertinggi terjadi pada bulan Juli 2023 dengan nilai 109,96, sedangkan NTP terendah terjadi pada bulan September 2023 dengan nilai 100. Secara umum, NTP berada di atas angka 100 yang menunjukkan bahwa daya beli petani dalam kondisi baik. Selanjutnya, saya akan menerangkan penjelasan singkat tentang beberapa poin-poin penting pada grafik. Yang pertama, nilai tukar petani tertinggi terjadi pada bulan Juli 2023 dengan nilai 109,96. Hal ini menunjukkan bahwa pada bulan tersebut daya beli petani dalam kondisi yang sangat baik. Lalu, NTP terendah terjadi pada bulan September 2023 dengan nilai 100. Hal ini menunjukkan bahwa pada bulan tersebut, daya beli petani dalam kondisi yang baik juga, tetapi tidak sebaik bulan-bulan sebelumnya. NTP secara umum berada di atas angka 100 yang menunjukkan bahwa daya beli petani dalam kondisi baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kenaikan harga produk pertanian dan juga harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh petani. Turun naiknya nilai tukar petani dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti harga produk pertanian, harga barang dan jasa yang dikonsumsi petani, biaya produksi, dan juga kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus memantau perkembangan nilai tukar petani dan mengambil kebijakan yang tepat untuk menjaga daya beli petani. Baiklah, selanjutnya petani. Petani yang dimaksud di sini adalah orang yang mengusahakan usaha pertanian seperti tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan juga perikanan atas resiko sendiri dengan tujuan untuk dijual, baik sebagai petani pemilik maupun sebagai petani penggarap, misal sewa, kontrak, atau bagi hasil. Orang yang bekerja di sawah atau ladang orang lain dengan memperoleh upah atau yang biasa disebut buruh tani bukan termasuk petani. Grafik pada gambar tersebut menunjukkan nilai tukar petani menurut subsektor pada bulan September 2022 dan 2023. Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa NTP subsektor tanaman perkebunan rakyat mengalami peningkatan terbesar dari September 2022 ke September 2023. Berikut adalah penjelasan singkat tentang nilai tukar petani menurut subsektor. Tanaman pangan. Subsektor ini mencakup tanaman padi, jagung, kedelai, dan umbi-umbian. Nilai tukar petani subsektor
Tanaman pangan pada September 2023 adalah 101,83, naik dari 101,72 pada September 2022. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan harga beberapa komoditas pangan seperti beras dan jagung. Hortikultura. Subsektor ini mencakup tanaman sayuran, buah-buahan, dan bunga. NTP subsektor hortikultura pada September 2023 adalah 100,83, turun dari 101,95 pada September 2022. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan harga beberapa komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang merah. Tanaman perkebunan rakyat. Subsektor ini mencakup tanaman kelapa sawit, karet, kopi, kakao, dan teh. NTP subsektor tanaman perkebunan rakyat pada September 2023 adalah 107,58, naik dari 102,16 pada September 2022. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan harga beberapa komoditas perkebunan seperti kelapa sawit dan karet. Selanjutnya peternakan. Subsektor ini mencakup sapi, kambing, ayam, dan babi. NTP subsektor peternakan pada September 2023 adalah 97,81, naik dari 96,51 pada September 2022. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan harga beberapa komoditas peternakan seperti sapi dan ayam. Terakhir perikanan. Subsektor ini mencakup ikan laut, ikan tawar, dan udang. NTP subsektor perikanan pada September 2023 adalah 111,67, naik dari 107,58 pada September 2022. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan harga beberapa komoditas perikanan seperti ikan tuna dan juga udang. Melalui data yang telah saya sampaikan barusan, kita dapat melakukan perbandingan antara tahun 2022 dan tahun 2023 terkait perkembangan nilai tukar petani di Provinsi Kepulauan Riau. Berikut adalah perbandingan antara tahun-tahun tersebut. Pada tahun 2022, NTP pada bulan Januari 2022 yaitu 106,99. NTP pada bulan September 106,54. Perubahan NTP selama tahun 2022 minus 6,39. Tahun 2023, NTP pada bulan Januari 2023 yaitu 104,36, pada bulan September 104,26. Perubahan NTP selama tahun 2023 yaitu minus 0,1. Dari perbandingan tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 terjadi penurunan NTP dari 106,99 menjadi 106,54 dengan perubahan sebesar minus 6,39. Namun pada tahun 2023 NTP mengalami naik turun atau kondisinya berubah-ubah. Namun secara keseluruhan cenderung stabil dengan perubahan yang kecil yaitu hanya minus 0,1. Perbandingan ini menunjukkan bahwa nilai tukar petani di Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan pada tahun 2022. Kemudian, pada tahun 2023, nilai tukar petani cenderung stabil dengan fluktuasi yang kecil. Perubahan ini dapat memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi petani di wilayah tersebut dan perlu dianalisis lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan NTP dan dampaknya terhadap kehidupan petani di Provinsi Kepulauan Riau.